Hai Sobat HP, selamat datang di channel HP ini. Di video kita kali ini, kita nggak lagi ngebahas tentang rakit PC ataupun nggak ngebahas tentang unboxing laptop lagi. Tapi, di video kita kali ini, saya akan merestore HP saya sendiri yang awalnya seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, jadi sebenarnya ini adalah HP saya sendiri, sob. Udah lama banget saya simpen karena rusaknya itu banyak banget. Mulai harus ganti LCD, ganti backdoor belakang, kemudian ganti fleksibel on off, sampai harus ganti frame tulang tengahnya ini. Nah, di depan kita ini udah ada HP saya sendiri yang saya simpen sejak 6 bulan yang lalu. Dan sedikit cerita aja ya sob, awalnya sih saya niatnya mau servis ke counter aja. Dan setelah saya tanya-tanya, biaya servisnya itu habis sekitar 600 ribuan lah katanya. Itu di daerah saya ya, dan 600 ribu itu cuma ganti LCD sama ganti tutup backdoor belakang ini. Sedangkan saya sendiri pengen HP ini ya bisa jadi seutuhnya gitu, mulai LCD, tutup backdoor, pokoknya semua terpasang di HP ini tanpa terkecuali. Nah, akhirnya saya nggak jadi servis nih, karena pada saat itu saya mikirnya ya mending saya beli HP yang baru. Namun karena saya sayang dengan data-data yang ada di HP ini, jadi saya memutuskan untuk nge-restore atau memperbaiki HP-nya sendiri. Dan sebelumnya saya udah cari-cari spare part dari HP ini, mulai dari beli LCD, kemudian beli frame, sama beli backdoor dan sekalian beli tombol on off-nya. Dan itu semua saya beli lewat online ya sob, karena kalau di daerah saya sendiri itu agak jauh dari kota, jadi barang-barang seperti ini agak langka. Nah, bisa kalian lihat sendiri kondisi HP saya yang saya simpen di kotak kecil ini. Kita bahas mulai dari kemana sih LCD ini. Nah, jadi LCD ini dulunya itu masih utuh sob. HP ini sempat jatuh dan sempat ya retak gitulah, karena kelalaian saya sendiri, jadi HP ini jadi retak gitu, sampai kena ke layarnya dan kena ke framenya. Terus tutup backdoornya ini atau tutup belakangnya ini, pokoknya semenjak kejadian itu HP ini jadi innalillahi lah. Dan kalau kita lihat juga di tombol on off-nya, ini saya nggak tahu masih berfungsi atau tidak. Dan saya juga udah coba cari-cari pengganti dari tombol on off-nya ini, dan akhirnya saya ketemu dan langsung aja saya beli. Terus kemudian di kota ini ya cuman ada HP, baterai, dan baterai ini saya nggak tahu masih berfungsi atau enggak. Pokoknya nanti kita coba kita rakit HP ini. Kemudian ada speaker, lalu ada baut-baut kecil di dalamnya. Kemudian juga masih ada motherboard cas atau konektor cas lah, nggak tahu ya ini namanya apa. Pokoknya sih ini buat jalur ngecas gitu. Dan ini saya nggak tahu posisinya di mana dan masangnya pun di mana saya nggak tahu. Cuman pas saya cek di video itu kayaknya ini tuh kabel buat jalur sinyal. Lalu juga ada kabel semacam untuk konektor dari si cas dan si motherboardnya ini. Jadi kayak penghubung gitulah. Jadi kalau kalian mau lihat kondisi HP-nya ya seperti ini, copot-copotan gini. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, pertama saya akan beli LCD Xiaomi Mi A1. Jadi merek HP ini adalah Xiaomi yang Android One. Saya cari-cari di marketplace, akhirnya ketemu dan harga dari LCD ini sekitar 192.000. Dan nanti ini kita hitung ya berapa total ganti semua ini.
Kemudian saya juga beli backdoor frame tulang Xiaomi Mi A1 dan konektor on off, dan ini saya beli juga di marketplace dengan harga 170.000. Itu udah sekalian sama si konektor on off nya. Nah, kalau kita total habis sekitar habisnya ini semua itu tuh sekitar 360 ribuan. Tapi, nah ini yang paling saya nggak saranin buat kalian untuk servis HP sendiri ya sob, karena yang namanya kita servis HP sendiri pasti resikonya akan ditanggung oleh kita sendiri. Jadi buat kalian yang HP-nya rusak, ya kalau nggak mau nanggung resiko, ya mending dibawa aja ke counter HP atau ke teknisi yang lebih profesional. Pokoknya kalian tinggal bawa aja ke tukang servis, kemudian bayar, lalu jadi deh. Saya sendiri berani servis HP saya karena ya menurut saya servis HP itu juga gampang kok. Cuma berbeda ya kalau rusaknya itu di bagian mesin, itu lebih ribet lagi. Misalkan gini, HP kalian rusak ataupun konslet, mati total gitu. Kemudian kalian cek ke tukang servisnya, mesti kan dia bilang ini konslet di mesinnya. Nah, itu pasti ngeceknya harus detail banget kan. Nah, jadi saya saranin buat kalian yang HP-nya rusak, ya mending kalian bawa aja ke counter HP ataupun ke orang yang lebih profesional ataupun yang lebih ngerti tentang gimana cara memperbaiki HP kalian. Oke, langsung aja kita mulai ngerakit HP saya sendiri. Kita mulai dari melepaskan si motherboard ini. Nah, ini aja bisa kalian lihat kalau baut-bautnya udah pada hilang. Cara melepaskannya ya kalian tinggal buka aja bautnya dan kemudian lepas di bagian motherboardnya ini. Dan gimana ya, congkel aja pakai kuku ataupun pakai semacam kayak kartu gitu, kalian congkel aja pakai itu, nanti dia akan terlepas sendiri. Coba kita lepas dulu si konektor on off nya ini ya, dan bisa kalian lihat kalau si konektornya ini udah kayak gini, dan ini sih bakal saya ganti. Kemudian sekarang coba kita lepas pada bagian kameranya. Cara ngelepasinnya gampang banget kok. Kalian tinggal tarik aja yang ini ke atas, atau kalian congkel pakai kuku. Nanti si kameranya juga akan terlepas sendiri. Nah, jika semuanya sudah terlepas seperti ini, motherboard sudah terlepas, kemudian konektor on off-nya sudah terlepas, lalu kamera juga sudah terlepas, kita pastiin dulu di frame-nya ini apakah masih ada sisa-sisa spare part yang bisa digunain ataupun dipasang lagi ke frame yang baru. Nah, ini ada salah satu kayak ini tuh speaker ya, speaker buat yang atas. Ini tinggal kalian congkel aja pakai jarum kecil. Kemudian ya nyongkelnya harus hati-hati ya, karena ini bendanya cukup kecil. Nah, sekarang kita bisa memindahkan si motherboardnya ini ke frame yang baru. Pertama, kalian pasang dulu speaker yang tadi, yang kecil tadi. Posisinya harus tepat dan presisi ya, jangan sampai salah. Kalau sampai salah nanti bisa jadi speakernya ini jadi nggak fungsi. Setelah terpasang seperti ini, tinggal kalian pasang lagi motherboardnya dan pastikan juga terpasang dengan benar. Memang sih rakit HP ini nggak semudah ngerakit PC, dan menurut saya sih komponen HP lebih rumit dan part-partnya itu lebih kecil banget. Oke, kalau sudah terpasang seperti ini, sekarang kita pasang konektor cas ataupun konektor yang ini. Letaknya di bagian bawah, pastikan juga masangnya harus presisi, biar nggak patah saat masangnya. Karena kalau patah, ya nggak bisa digunain dong. Dan harus beri lagi konektornya. Nah, setelah terpasang seperti ini, selanjutnya kita pasang speakernya sob. Cara masangnya, tinggal kalian paskan dengan frame yang ada di sini, dan setelah itu kalian tinggal baut di sisi-sisinya ini, dan pastikan semuanya terbaut dengan kencang. Sekarang kita pasang kabel sinyalnya atau
konektor sinyalnya dan letaknya di bagian sisi kanan. Pastikan juga pasangnya dengan benar supaya nanti sinyalnya itu muncul. Terpasang seperti ini, yang saya ingin cek pertama adalah apakah HP ini bisa hidup atau enggak. Cara ngeceknya ya kita pasangkan dulu LCD-nya, kemudian setelah itu kita pasangkan konektor cas ke motherboard tadi. Kemudian lalu kita pasangkan baterainya. Dan sekarang coba kita hidupkan. HP-nya berhasil nyala sob. Kita tunggu bootingnya sampai muncul ke menu ya. Ya, beruntung saya. HP ini masih bisa nyala dengan normal. Kita coba lakuin tes-tes apakah LCD-nya terjadi error apa enggak. HP-nya masih nyala dan sebenarnya HP ini masih normal karena rusaknya itu hanya bagian LCD, tombol on off, dan kemudian nggak ada backdoor-nya gitu. Oke, berarti HP ini masih hidup normal ya sob. Sekarang kita rakit aja semua part-partnya. Kita lepasin dulu semuanya, mulai dari LCD, baterai, dan pertama kita akan pasang si LCD-nya. Jangan lupa kalau masang LCD itu harus ekstra hati-hati ya, karena dan pastikan masangnya pun harus presisi karena kita nggak mau dong LCD yang udah kita beli pas kita pasang pecah. Nah, langkah pertama kita lem terlebih dahulu si frame ini pakai lem khusus HP. Di sini saya ada lem T9000. Lem ini khusus buat HP. Dan saya sarankan kalau kalian mau ngelakuin ini ya kalian beli aja lem yang khusus HP. Tapi saya lebih menyarankan lagi, kalian mending kalau misalkan HP kalian rusak, bawa aja ke counter ataupun ke orang yang lebih profesional. Ini aja saya deg-degan dari tadi karena kalau HP-nya nggak bisa hidup, saya yang rugi dong. Sudah beli spare part-nya tapi HP-nya nggak bisa hidup. Oke, selanjutnya kita lem aja sisi-sisinya seperti ini dan langsung aja kalian pasang LCD-nya. Lalu supaya LCD-nya ini nempel dengan sempurna, kita bisa merekatkan ini dengan bantuan karet. Ya udah, kalian tinggal karetin aja ini seperti ini. Dan kalau udah seperti ini, tunggu sekitar 15-20 menit. Lemnya itu benar-benar rekat ke LCD-nya. Nah, ini udah lebih dari 20 menit ya sob. Sekarang kita buka aja karetnya ini. Dan kita pasangkan bagian fingerprintnya terlebih dahulu. Setelah semua terpasang dengan benar, LCD sudah rekat, baterainya udah pas, kita pasang backdoor belakangnya ini sob. Nah, dan sekarang coba kita nyalakan lagi dan apakah HP-nya hidup lagi apa enggak. Oke, rakit yang cukup deg-degan ya sob. Sekali lagi saya sarankan jangan pernah ngelakuin hal ini di rumah. Kalaupun HP kalian rusak, sebaiknya servis aja ke counter terdekat. Coba kita cek lagi dan semua berjalan dengan normal. Sentuhannya lancar. Kemudian kalau kita buka-buka aplikasi seperti ini ya bisa sih. Nah, berarti HP ini alhamdulillah masih bisa hidup dan masih bisa berjalan dengan normal. Oke, mungkin cukup sekian video rakit kita kali ini, dan saya nggak pengen lagi deh rakit HP kayak gini. Lebih enak sih ngerakit PC. Dan jika kalian suka sama video ini, berikan like, dan kalau nggak suka kasih aja dislike.
Saya dari HPD, sampai jumpa di video selanjutnya.